Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil kecewa atas langkah polisi melimpahkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus ke Puspom TNI. Sementara polisi menyebut pelimpahan kasus ke Puspom TNI karena tak menemukan ada keterlibatan sipil dalam kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras. Polda Metro Jaya melimpahkan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andri Yunus ke Puspom TNI. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Polisi menyebut hasil penyelidikan tidak menemukan adanya keterlibatan sipil dalam kasus ini hingga melimpahkan berkas ke Puspom TNI. Setiap penegakan hukum yang kami lakukan tentunya selalu berbasis pada fakta hukum yang diperoleh dari proses penyidikan. Tadi kami sudah sampaikan bahwa proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan dari sipil sampai dengan proses penyerahan. Koalisi Masyarakat Sipil mengaku kecewa atas pelimpahan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus dari kepolisian ke Pusat Polisi Militer TNI. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai pelimpahan itu sebagai langkah yang cacat hukum. Kok jadi seperti ini? Ini sangat mengecewakan ketika ada pelimpahan perkara ke Puspom. Padahal belum sama sekali terungkap siapa yang menyuruh, ya, aktor intelektualnya, siapa yang mendanai, dan ini apakah operasinya seperti apa, itu kami kecewa. Dan kami mendorong sebenarnya tadi di Komisi 3 untuk tidak berhenti penyelidikan kepolisian di sini saja gitu. Proses peradilan berikutnya kita mendorong tadi Komisi 3 agar dia bisa mendorong Kejaksaan Agung ya ke depan Mahkamah Agung dalam ruang-ruang peradilan yang umum, bukan peradilan militer. Kenapa? Untuk mengungkapkan banyak hal termasuk melindungi saksi gitu. Komisi 3 DPR juga mengkritik pelimpahan kasus penyiraman air keras Andri Yunus kepada Puspom TNI. DPR mengingatkan penyelidikan sepihak kasus penyiraman air keras Andri Yunus oleh TNI bisa menjadi presiden buruk jika prosesnya tidak transparan. DPR menyebut Presiden Prabowo telah meminta agar polisi dan TNI bersama-sama mengusut kasus ini. Pihak kepolisian telah melimpahkan kasus ini kepada otoritas militer, Puspom militer. Kami ingin dapat gambaran jelas atas dasar apa ini dilimpahkan. Padahal Pak Presiden telah menyatakan dengan sangat tegas dan memberikan penugasan tidak saja kepada TNI tapi juga kepada Polri. Penegakan hukum menjadi lemah, terjadi perlambatan penanganan kasus dan bahkan mungkin pada waktunya ketika penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan yang amat sangat rendah. Misalnya dipecat saja kemudian tidak diikutkan dengan peradilan umum dan seterusnya. Setelah Puspom TNI menetapkan 4 anggota BAIS menjadi tersangka pelaku penyiraman air keras Andri Yunus, Kepala Badan Intelijen Strategis Letjen Yudi Abrimantio menyerahkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi kami perlu sampaikan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Aktivis Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras pada 12 Maret 2026. 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya mengungkap identitas penyiram air keras ke Andri Yunus. Sementara Puspom TNI menetapkan 4 prajurit BAIS TNI sebagai tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV.